Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahda, Stanbook A221-18033. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Tentu adik-adik sendiri atau kakak-kakak atau teman-teman saya sudah tahu apa itu bagian-bagian tumbuhan. Namun di sini sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya yang terhormat Ibu Sri Wahyuni SPD MPD dengan mata kuliah pengembangan program pengajaran biologi. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan. Tumbuhan juga mempunyai bagian-bagiannya. Pada tumbuhan ada bagian-bagian seperti akar, batang, daun, dan juga bunga, dan pastinya ada buahnya. Setiap pada bagian tumbuhan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang bagian pertama dari bagian-bagian tumbuhan itu adalah akar. Akar paling penting dalam bagian tumbuhan, karena kalau nggak ada akar, tumbuhan itu nggak bisa hidup. Dan akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar juga terbagi atas rambut akar atau bul akar. Yang kedua adalah tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sementara tudung akar berfungsi sebagai perlindungan bagi akar saat menembus tanah. Oke, selanjutnya itu adalah ciri-ciri akar. Selain akar bagian tumbuhan itu berada dalam tanah, akar juga memiliki ciri-ciri tumbuhan memiliki pertumbuhan yang mengarah ke inti bumi. Akar biasanya tumbuh menuju ke arah sumber air, menjauhi sumber cahaya dan udara. Akar tidak memiliki ruas, sisik, daun, dan tidak berbuku-buku. Akar biasanya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Akar juga membentuk lancip ke bagian ujung dan tidak mempermudah tumbuh di dalam tanah. Dan selanjutnya itu adalah jenis-jenis akar. Kalian tahu nggak sih jenis-jenis akar itu apa aja? Nah, di sini yang aku ketahui, akar itu mempunyai jenis akar tunggang dan akar serabut. Nah, selain akar serabut dan akar tunggal, ternyata akar tuh masih memiliki banyak jenis akar, termasuk akar gantung, akar hisap, akar rekat, akar nafas. Wah, dan penjelasannya itu sedikit aja ya. Akar serabut lebih banyak dimiliki pada tumbuhan jenis monokotil. Nah, sedangkan akar tunggang umumnya terdapat pada tumbuhan jenis dikotil, seperti pada tumbuhan jeruk contohnya. Dan akar nafas tumbuh dari bagian bawah batang tumbuhan, berada di dalam tanah dan sebagian muncul di atas permukaan tanah dan berfungsi sebagai tempat masuknya udara untuk pernafasan tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah akar hisap. Akar hisap biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis parasit yang menumpang hidup pada tumbuhan lain seperti benalu. Nah, yang selanjutnya adalah akar lekat. Akar lekat biasanya tumbuh di sepanjang batang tumbuhan dan berfungsi untuk memanjat atau menempel pada benda lain. Contohnya seperti pada tumbuhan sirih untuk akar lekatnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah akar gantung. Akar gantung ini tumbuh dari bagian atas batang tumbuhan dan menjulur ke arah tanah. Contoh dari akar gantung yang sering saya dapati di kampus Universitas Tadulako itu, pertama masuk ke kampus itu sudah ada melihat akar gantung, yaitu pada pohon beringin yang berada di taman kampus. Tidak hanya jenis-jenis akar yang akan saya jelaskan, tetapi di sini juga fungsi akar pada tumbuhan itu. Selain dia dapat menyerap dari dalam tanah, air dari dalam tanah, akar juga berguna untuk menyokong batang tumbuhan. Akar juga dipergunakan untuk respirasi pernafasan, seperti pada tanaman bakau. Dan paling penting, akar berguna untuk tempat penyimpanan makanan. Nah,
Bagian-bagian tumbuhan selanjutnya adalah batang. Batang ini pada tumbuhan dia itu berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri batang. Yang pertama itu, batang tumbuhan pada umumnya memiliki bentuk bulat memanjang atau sebagian memiliki bentuk persegi. Dan selanjutnya, batang memiliki ruas dan buku-buku tempat tumbuhnya tunas, cabang, akar, atau daun. Dan juga batang tumbuhan biasanya tumbuh menuju ke arah sumber cahaya matahari. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis batang. Apa saja itu? Yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Apa saja penjelasannya? Ini dia. Batang basah adalah batang tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung banyak air, seperti pada tanaman bayam. Sedangkan batang berkayu, dia itu batang tumbuhan yang mengandung kambium. Kambium pada batang membentuk lapisan kayu di bagian dalam batang. Batang berkayu seperti ada pada pohon rambutan, jambu, mangga, dan lain-lain. Sedangkan batang rumput tidak memiliki kambium, kayu, dan tumbuh pendek. Batang rumput memiliki ruas dan rongga seperti pada tanaman padi. Selanjutnya adalah fungsi batang. Batang pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Batang juga berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Batang tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan juga. Jadi bukan cuma akar yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan, tetapi batang juga. Selanjutnya bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal, dan warna. Daun yang berwarna hijau memiliki kandungan zat klorofil. Selanjutnya jenis-jenis daun berdasarkan bentuknya. Ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Bagian-bagian daun juga ada helai daun, tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Nah, jenis-jenis daun tadi sudah saya sebutkan dan saya akan menjelaskan sedikit saja. Yang pertama itu melengkung. Daun dengan bentuk tulang melengkung biasanya terdapat pada tanaman eceng gondok. Yang kedua, menyirip. Daun bentuk tulang menyirip dapat ditemukan pada tanaman jambu, mangga, alpukat, nangka, dan lain-lain. Sedangkan menjari, dia itu daunnya terdapat pada tanaman singkong, pepaya, jarak, dan lainnya juga. Nah, selanjutnya yang sejajar itu dia sering didapatkan pada tanaman kelapa, pandan, padi, dan lain. Oke, yang kedua itu adalah fungsi daun. Fungsi daun apa saja sih? Nah, yang pertama ini fungsi daun sebagai tempat pembuatan makanan atau melalui fotosintesis. Daun juga dapat berfungsi sebagai tempat proses respirasi atau pernafasan bagi tumbuhan. Daun berguna sebagai tempat transpirasi. Daun juga dapat berfungsi sebagai alat perkembangan biak vegetatif. Nah, selanjutnya itu bagian tumbuhan keempat adalah bunga. Secara umum, bunga pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat reproduksi dengan bentuknya yang indah dan baunya yang khas, sehingga menarik perhatian serangga, kumbang, atau kupu-kupu untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga, dan juga banyak menarik perhatian manusia, dan tidak sedikit manusia yang merusak tumbuhan itu sendiri untuk memetik bunga. Nah, jadi di sini ada penjelasan bagian-bagian pada bunga sempurna, yaitu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Oke, di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja dan yang bagian-bagian penting dari bunga. Ada beberapa bagian penting juga di dalamnya. Seperti tadi, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung antara bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkal bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. Nah, yang kedua itu kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bagian dari bunga lain. Yang ketiga adalah mahkota bunga.
yaitu merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Dari mahkota ini, bunga dapat dinikmati keindahannya. Saat masih kuncup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Nah, dan yang keempat ini adalah benang sari dan putik. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Di bagian tengah bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina bunga. Bunga yang memiliki kedua alat kelamin tersebut disebut dengan bunga sempurna, sedangkan yang tidak memiliki salah satunya disebut dengan bunga yang tidak sempurna. Oke, selanjutnya adalah fungsi bunga. Fungsi bunga yang pertama itu atau yang paling vital adalah bunga sebagai alat perkembangan generatif. Nah, sebelumnya tadi pada daun adalah di daun perkembangannya itu vegetatif, sedangkan di bunga ini perkembangbiakannya adalah generatif. Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan pada bunga tersebut. Fungsi yang ketiga adalah bunga sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Fungsi yang keempat adalah menghasilkan biji, untuk menghasilkan biji. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir bisa dinikmati keindahannya oleh manusia. Dan itu tadi tidak banyak manusia datang dan memetik bunga itu sendiri untuk merusaknya. Nah, selanjutnya yang terakhir dari bagian-bagian tumbuhan ini adalah buah. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, rasa, warna, dan lain-lain. Dan fungsi buah adalah untuk melindungi biji dan penyebaran biji-bijian yang matang. Nah, ada juga tumbuhan yang tidak memiliki buah, dan ada juga tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Nah, itu saja penjelasan dari saya bagian-bagian tumbuhan. Saya menjelaskan kompetensi dasar bagian-bagian dari tumbuhan ini agar supaya siswa dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya apa saja. Di sini saya memohon maaf sebesar-besarnya jika saya salah dalam pengucapan, dalam tingkah laku selama video ini berlangsung, dan juga mohon maaf jika ada yang tidak dimengerti dari bahasa saya, mohon dimaafkan, dan semoga juga kalian mengerti dengan penjelasan ini. Saya Nur Wahda, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.